Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan dimanapun Anda berada saat ini. Pembelajaran firman Tuhan adalah hal yang sangat penting dalam hidup kita, sehingga harus kita lakukan setiap hari di sepanjang hidup kita, agar kita bisa mengenal dan membedakan kehendak Tuhan. Jadi hari ini kita akan kembali masuk dalam saat teduh untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum memulai, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami menyadari keberadaan kami yang berdosa dan anugerah-Mu yang telah membersihkan kami. Kami bersyukur bahwa Engkau telah mengulurkan tangan-Mu untuk menjangkau kami dan memberikan kami kehidupan yang baru. Terima kasih ya Tuhan, dan saat ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami dan urapilah kami dengan hikmat pengertian untuk bisa memahami apa yang kami dengarkan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan yang terberkati, kita diajarkan oleh firman Tuhan untuk memiliki keakraban dengan Tuhan. Inilah yang membuat orang-orang percaya berbeda dari orang-orang dari aliran agama yang lain, yaitu karena kita bisa memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan seperti Bapa dengan anak-anaknya, seperti guru dengan murid-muridnya, seperti Tuhan dengan hamba-hambanya, dan seperti sahabat. Akan tetapi dalam renungan firman Tuhan hari ini, kita akan membahas tentang satu hal yang menjadi bahaya dari keakraban yang bisa membuat kita terhambat dari hal-hal besar yang disediakan Tuhan bagi kita dan mujizat-mujizat di dalam hidup kita. Mari kita membaca Lukas 4 ayat 16-24. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ia ini anak Yusuf? Maka berkatalah ia kepada mereka, tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga di tempat asalmu ini segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Tuhan Yesus pergi ke Nazaret, yaitu kota kelahirannya. Dia adalah Tuhan yang memiliki kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, membangkitkan orang mati, memulihkan dan memberkati. Tuhan Yesus datang ke Nazaret untuk memberikan berkat bagi orang-orang di kotanya, akan tetapi mereka tidak bisa menerima berkat-berkat itu karena mereka mengenal Tuhan Yesus sebagai anak Yusuf, seorang tukang kayu. Bahaya keakraban adalah meremehkan karena merasa sudah akrab atau mengenal seseorang dengan baik. Hal inilah yang terjadi kepada Tuhan Yesus dan orang-orang di kota Nazaret, dan hal inilah yang akan terjadi kepada kita apabila kita meremehkan hubungan kita dengan Tuhan dan meremehkan hubungan kita dengan sesama yang sudah kita kenal. Mari kita lihat satu persatu.
Yang pertama adalah meremehkan hubungan dengan Tuhan. Dulu saat kita baru saja mengenal Tuhan, kita begitu menghormati dan menghargai Tuhan atas anugerah keselamatan dan apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita. Tetapi semakin lama saat kita mulai lebih mengenal Tuhan dan merasakan hubungan kita yang dekat dengan Tuhan, kita mulai meremehkan hal-hal kecil yang seharusnya kita lakukan untuk menghormati Tuhan. Contohnya saja, kita bermain sosial media saat berada di tengah ibadah gereja. Kita berdoa asal-asalan saja kepada Tuhan. Yang penting hari itu kita berdoa. Kita pergi ke gereja dengan tujuan untuk menyanyikan lagu-lagu yang kita sukai, bukan untuk memberikan pujian kepada Tuhan, dan masih banyak lagi hal-hal semacam itu. Sahabat-sahabat firman kehidupan, kita harus selalu menghormati dan menghargai kehadiran Tuhan, karena di mana ada Tuhan, maka tempat itu menjadi kudus. Dan saat berada di tempat kudus, maka kita harus melepaskan kasut kita untuk menghormati kekudusan Tuhan, sama halnya seperti Musa melepaskan kasutnya saat bertemu dengan Tuhan dalam semak yang menyala. Jika seorang presiden negara saja mendapatkan kehormatan saat ia hadir di suatu acara tertentu, maka terlebih lagi kita harus memberikan penghormatan kepada Tuhan yang sudah memberikan nafas kehidupan bagi tubuh kita dan jaminan keselamatan bagi roh dan jiwa kita. Kita tidak boleh meremehkan hubungan kita dengan Tuhan hanya karena kita merasa sudah akrab dengan Tuhan. Dia adalah Tuhan dan kita adalah hamba-hambanya. Jadi berikanlah penghormatan yang layak diterima Tuhan. Hal yang kedua yaitu meremehkan hubungan dengan sesama yang sudah kita kenal. Hal yang kedua ini akan kita bahas dalam renungan firman Tuhan besok, karena kita perlu mengupas lebih dalam mengenai hal ini. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, renungan firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar jangan lengah dalam menghormati dan menghargai Tuhan. Dan kiranya kita semua selalu menyadari bahwa seberapa akrab pun kita dengan Tuhan, kita tidak boleh meremehkan saat-saat kita sedang bersama dengan Tuhan. Nah sahabatku, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa untuk menutup saat teduh kita. Allah Bapa, hari ini kami sudah belajar untuk selalu menghormati kekudusan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan dan kami adalah hamba-hamba-Mu. Ampunilah kami apabila selama ini ada saat-saat di mana kami meremehkan atau tidak menghormati kehadiran-Mu di dalam hidup kami dan melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kami lakukan saat kami ada bersama-Mu. Dan mulai sekarang kami bertobat dan akan selalu menghormati kehadiran-Mu baik dalam doa-doa pribadi, perenungan firman Tuhan, maupun dalam ibadah-ibadah gereja. Terima kasih ya Bapa buat apa yang kami pelajari hari ini, dan materaikanlah firman-Mu dalam hati kami, ingatkanlah kami untuk selalu melakukannya. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.